Merdeka! Merdeka. Nah, kita balik lagi nih untuk laporan pada rakyat dalam rangkaian menuju Rakernas kelima PDI Perjuangan. Langsung aja yuk kita ngobrol karena kita udah kedatangan tamu Bupati Serdang Bedagai, Dharma Wijaya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Saya nyapanya Bapak, abang aja, biar akrab. Oke, Abang. Iya. Kita sapa Abang ya. Iya. Gimana kondisi di Serdang Bedagai, Bang? Alhamdulillah Serdang Bedagai berjalan dengan baik. Lagi sibuk apa, Bang, di sana, Bang, akhir-akhir ini? Belakangan ini ya sibuk lah, namanya habis kita pilpres kemalam, pileg. Ya ini sibuk lah, mulai pilkada mulai masuk tahapan seperti itu. Ya. Sudah bicara soal kepala daerah. Oke. Sebelum kita ngebahas soal apa sih yang dikerjain kepala daerah, kita bahas dulu nih profilnya Bang Wiwi. Nah, Bang pengen tahu dong, Abang kan emang di politik nih udah banyak lah, maksudnya perjalanannya nih. Iya. Dan kenapa Bang akhirnya memilih PDI Perjuangan? PDI Perjuangan itu bagi saya itu sesuai dengan hati saya, karena partainya Wong Cilik. Nah, jadi kalau partainya Wong Cilik itu kan paling enak rasanya disuarakan gitu. Iya. Nah, jadi dan makanya rakyat suka itu juga gitu, seperti itu. Jadi dan enaklah didengar dan masyarakat gampang menerimanya seperti itu. Oke. Kalau tawaran menjadi bupati ini pertama kali atau sebelum-sebelumnya udah ada tawaran dari yang lain ini, Pak? Tawaran dari bupati ya karena kita dulu pernah jadi wakil bupati. Oke. Ya, jadi wakil bupati. Ketika kita wakil bupati kita bekerja seperti ya yang biasalah gitu. Dan alhamdulillah kita dengan kerja kita sebagai wakil, saya terus berjalan seiring waktu, banyak dekat dengan tokoh-tokoh PDI Perjuangan, dan alhamdulillah saya dipromosikan menjadi calon bupati. Gitu. Dan alhamdulillah saya calon bupati, 2 pasang melawan petahana waktu itu. Alhamdulillah saya menang 76%. Ya. Jadi itulah kepercayaan diberikan kepada saya, kepada PDI Perjuangan harus saya jaga, itu aja. Tapi pengen tahu Bang, PDI Perjuangan di Serdang Bedagai ini gimana Bang responnya Bang? PDI Perjuangan responnya awalnya kurang ya, karena kan kita daerah susur pantai. Tapi dengan kami tim dan yang diberikan amanah oleh DPP, oleh Ibu Ketua Umum, insya Allah semua apa yang beliau sarankan saya kerjakan. Turun ke bawah, temui rakyat, itu semuanya saya jalankan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan akhirnya adalah yang saya dapat. Menjadi kepala daerah dari PDI Perjuangan emang nggak susah Bang, masuknya dengan rakyat-rakyat yang sebelumnya merespon negatif PDI Perjuangan Bang? Ya, memang awalnya tadi merespon negatif tadi kan tentang isu di luar kan kadang-kadang namanya ini kan kontestan, siapa yang mau terbaik. Setelah saya di dalamnya itu saya jelaskan semuanya sama semua tokoh masyarakat, ulama, semuanya. Dan akhirnya yang dipikirkan orang itu tentang negatif itu tidak benar. Contohnya katanya bayar maharnya mahal. Saya tanpa mahar, itu selalu saya bilang bahwa PDI Perjuangan tanpa mahar, dan saya sudah yang saya lakukan. Jadi makanya kalau ada isu-isu saya tepis, saya langsung maju. Berarti tidak ada bayaran. Kalau Abang pendekatannya seperti apa sih Bang? Untuk meyakinkan, benar-benar yakin nih Bang, warganya ini loh, PDI Perjuangan seperti ini, nggak usah kemakan isu lain-lain lah Bang, kayak gitu. Iya. Jadi kan tadi saya bilang awalnya memang itu berat, tapi kan kita suka ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan nggak enak juga gitu. Dan akhirnya ya tadilah itu tadi namanya kita yang dikatakan Ibu terjun ke lapangan, kerja nyata, buktikan bahwa kamu pro rakyat, partainya Wong Cilik, dan akhirnya rakyat menerima bahwa ini benar. Oke. Abang juga ketua DPC nih Bang. Siap. Sekaligus bupati. Berbagi perannya seperti apa Bang? Ya kita kan bupati, ketua DPC. Memang kita ini kan awalnya banyak ikut berorganisasi. Yang pertama saya ada di organisasi pemuda, ikut di Kadin sebagai ketua Kadin, di olahraga sebagai ketua KONI.
itu kan semuanya organisasi non-budgeter. Tapi bagaimana kita itu bisa memberdayakan semua orang yang ada dan akhirnya bisa berjalan. Makanya ketika saya jadi bupati, saya punya sekda, saya punya wakil, saya punya sekda, punya kepala dinas, itu kita berdayakan semuanya. DPC, kita sebagai ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada lagi wakil-wakil di bawah. Itu sesuai dengan mekanisme partai, itu semua kita jalankan. Semua struktur itu kita jalankan. PAC-nya, rantingnya, semua kita kasih wewenang. Sehingga dengan kita kasih seperti itu keleluasaan mereka, tapi setiap rapat kita bahas. Apa kendala di lapangan, apa kendala masalahnya dengan masyarakat. Dan akhirnya, ya berjalan semua dengan baik. Nah, kita tidak ada egois. Kita harus siapa, yang penting kita bantu rakyat, tujuannya itu. Nah, seperti itu. Oke, dan ini berhasil dengan baik dan berhasil di pileg kemarin ya Bang? Iya benar. Kursinya naik jadi 15 dari 5. Dari 5 benar ya. Rahasianya apa Bang? Rahasianya gini, sebenarnya rahasianya itu pertama kualitas orangnya kita memilih. Yang kedua, DPP itu dengan DPD tidak ada mencampuri, yang kita usung itu langsung diterima gitu. Artinya tidak ada titipan-titipan. Jadi kita usul A, B, C sampai I, Z misalnya. Ini langsung DPD dan DPP langsung mereka yang usulan kita itu diterima gitu. Tidak ada intervensi. Sehingga yang kita usulkan itu diterima dan akhirnya ya memang dilihatlah orang-orangnya. Dilihat orang-orangnya dan mungkin yang saya rasa pertama karena dilihat rakyat kerja kita itu kerja nyata gitu. Bukan kerja kita itu hanya di atas meja, kita duduk dan kita hanya telepon sama telepon, tidak. Kita terjun ke lapangan. Nah, seperti itu. Nah, berarti itu sebagai bentuk kecintaan warga sana juga ya Bang? Ya. Terhadap PDI Perjuangan terlihat dari kursi pileg itu ya Bang? Benar. Oke. Nah, kalau menjadi bupati Bang, tantangannya apa sih Bang? Bupati di sana itu? Tantangan yang berat itu, kadang-kadang kita udah jadi bupati itu adalah yang pertama-tama tim. Keluarga, itu jadi berat tantangan. Karena ketika mereka jadi tim, mereka kan harus, ketika kita menang kan mereka kan mau seperti yang mereka bayangkan. Nah kan gitu, keluarga gitu juga. Di sini kita harus tegas. Nah, ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Nah, bagaimana jangan supaya terjadi KKN. Bagaimana supaya ini kita bisa merangkul masyarakat semuanya. Karena kan sudah selesai. Harus kita rangkul semuanya dong. Nah, kita rangkul semuanya, ya itulah terjadi miskomunikasi antara tim. Tapi itu harus kita jelaskan. Nah, itu yang paling berat. Tapi itu memang jadi kewajiban kita. Alhamdulillah mereka mengerti. Dan ketika pileg semalam kan teruji. Nah, bahwa kita itu yang kita lakukan, kan rakyat yang menilai. Nah itu sebenarnya. Oke. Nah Bang, kalau di Serdang Bedagai ini ada visi maju terus dan slogannya dambaan. Boleh tahu dambaan itu apa Bang? Iya, jadi kan saya punya visi misi itu kan selalu kata orang maju terus, apa itu maju terus? Jadi itu kan singkatan dari mandiri, sejahtera, religius. Oke. Di dalam visi misi itu ada kami susun 7 sabta dambaan. Nah itu 7 sabta dambaan. Dari 7 sabta dambaan itu yang pertama adalah sekolah mantap. Nah, sekolah mantap artinya bahwa yang kita prioritaskan adalah pendidikan. Nah, karena pendidikan itu sangat perlu untuk bagaimana generasi kita yang akan ke depan. Jadi kita itu kan kalau membuka suatu perkebunan, itu kan kita buat bibitan dulu. Buat bibitan yang unggul baru kita tanam. Dan hasilnya 5-10 tahun kalau kelapa sawit ataupun tanaman apanya kan baru tahu hasilnya. Karena bibitan tadi. Nah, jadi makanya sekolah itu tempat bibitan kita bilang. Nah, jadi tempat kita buat di situ macam bibitan. Nanti selepas itu kan mereka akan unggul. Nah, seperti itu makanya kami bilang sekolah mantap. Yang kedua adalah masyarakatnya sehat dan religius. Jadi kalau tadi pendidikannya sudah oke, kan gitu kan, masyarakatnya kan sehat. Nah, masyarakat sehat, kitalah harus melayani.
Selalu melayani puskesmas, bidan desa, itu harus aktif kapan saja. Bidan desa itu harus tahu berapa yang hamil, berapa yang lahir, kan gitu. Berapa yang akan melahirkan, mereka harus tahu. Ke puskesmas, orang sakit harus dijemput, dibawa ke rumah sakit, itu tugas kita. Nggak ada lagi rakyat itu boleh sakit di rumah. Harus dijemput. Kalau ada laporan kepala desa, kepala dusun, atau dari mana pun harus. Nah itu, jadi itulah yang kami bilang masyarakatnya sehat dan religius. Kalau masyarakatnya sehat, pasti dia beribadahnya nyaman kan. Tapi kalau sakit cuma mau beribadah. Nah itu dari religiusnya. Yang ketiga adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan itu kan basis Serdang Bedagai itu kan daerahnya itu kan pertanian dan perkebunan. Serdang Bedagai itu luasnya kurang lebih 190 km persegi atau 190.000 hektar kira-kira. 190.000 hektar itu kelapa sawit itu perkebunan itu ada 100.000 hektar. Kelapa sawit sekarang sama karet pun udah tinggal sedikit, kakao pun sudah mulai habis. Tapi yang ada kelapa sawit. Sisanya ada pertanian lagi, ada padi. Padi itu ada kurang lebih 40.000 hektar. Tapi yang beririgasi itu hanya 30.000. Yang 10.000 hektar itu belum beririgasi. Itulah sekarang kami ada program cetak sawah di situ. Nah, di situ kami buat cetak sawah untuk ketahanan pangan. Nah, dan yang menjadi unggulan Kabupaten Serdang Bedagai sekarang ubi kayu. Ubi kayu itu adalah sekitar 20.000 sampai 30.000 hektar. Nah, itu petaninya lebih ekonomi lebih baik daripada petani padi. Karena harga ubi kayu itu bagus dan produktivitasnya tinggi. Nah, jadi kalau ubi kayu itu per hektarnya itu bisa dapat 60 ton. 60 ton. Jadi kalau 60 ton itu harganya 1.350 kalau sekarang. Jadi kalau sekarang dikalikan itu uangnya hampir kurang lebih 80 juta itu. Kurang 80 juta itu biayanya 30%. 30%. Jadi kalau dia sekarang ini dikali-kalikan sama masyarakat itu 30% itu kan kalau 80 juta kan 24 juta. Berarti ada masih margin 56 juta. 56 juta itu kalau dibagi 12 ada hampir 5 juta. 4,8 juta. 4,5 juta itu kan kalau 4,5 juta itu kan nggak kerja apa-apa. Nggak ikut ke ladang, nggak, kita hanya semua diupahkan. Nah itu kalau ubi kayu. Jadi kan kalau kita jadi pegawai kan kerja. Ini nggak kerja. Tanpa kerja itulah deh per hektarnya. Kalau padi tadi per hektarnya mendapat sekarang ini kan 6 ton rata-rata. 6 ton, dulu saya masuk 5 sampai 6 ton. Waktu saya menjadi bupati pertama. Nah, jadi 5 sampai 6 ton kalau kali harganya sekarang ini 6.000, kalau didapat 6 ton 36 juta. 36 juta biayanya itu 40% kalau padi. Dan harus kita bekerja. Kita harus bekerja. Padi itu kita harus bekerja, nggak bisa macam ubi tadi. Harus bekerja, harus dilihat. Kalau sudah udah gelap, misalnya mau panen, stres. Karena takut angin tumbang. Kalau musim hujan takut banjir. Nah begitulah kalau padi itu. Tapi karena namanya itu sudah program pemerintah, itu harus kita jalankan. Jadi saya bilang sama masyarakat, selalu masyarakat mengeluh tentang soal harga padi. Tapi saya bilang kita nggak boleh ngeluh. Yang perlu kita tingkatkan sekarang produktivitasnya. Produktivitasnya itu yang 6 ton itu menjadi sebagaimana 8 ton. Nah, kalau 8 ton, 8 kali 6, 48 kali 6 kali 8, 48. Nah, itu dibagikan dan itu masih bisa dapat gitu. Nah, jadi kita sekarang meningkatkan itu. Berarti pemerintah harus menghadirkan irigasinya, pupuknya. Ya semualah kita siapkan itu, termasuk alat-alat mekanikalnya, semuanya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak lah dapat bantuan-bantuan dari pemerintah pusat seperti itu. Dan itu persawahannya padi pun dengan bantuan teknologi banyak, Pak? Banyak bantuan teknologi. Kita banyak bantuan. Ada roda 4-nya, ada tracernya, ada odong-odongnya, semua banyak bantuan seperti itu. Pak, Bang, boleh tahu nggak sih kenapa ubi kayu? Karena di sana ubi kayu itu cocok dengan tanahnya. Cocok dengan tanahnya. Jadi dia ini kan kalau jagung iklimnya, kalau ubi kayu cocok dengan tanah dan iklimnya. Nah seperti itu. Itu biasanya dijual kemana atau
produksi jadi produk lain gitu? Ah, kalau ubi kayu itu kebetulan di Serdang Bedagai ada pabriknya, pabrik tepung tapioka. Oke. Itu banyak pabriknya, jadi menjualnya paling gampang. Mau berapa ratus ton, ribu ton pun diterima terus. Jadi petani itu gampang menjualnya itu. Nah, tidak sulit lah ketika panen gitu. Dan ubi kayu juga sebagai pengganti nasi ya Pak? Iya, benar-benar. Sebagai arahan dari Ibu Ketum? Betul. Karena kan Ibu selalu kalau rapat mengatakan produk yang pengganti padi. Nah, jadi kan Ibu bilang ada jagung, ada ketela, ada sorghum, ada. Nah, saya ubi kayu. Nah, karena cocok dengan tanah saya, cocok dengan daerah saya, iklimnya cocok juga. Itulah yang saya kembangkan terus. Dan alhamdulillah sekarang berhasil di ubi kayu itu. Kalau kita dulu nggak ada, kita tekankan seperti itu kan, mungkin kita terlena, nggak tahu apa yang kita buat. Tapi setelah Ibu menekankan itu, wah akhirnya alhamdulillah sekarang masyarakat kalau tanahnya yang kira-kira tanam ubi semua. Terkait tadi dambaan, tapi kita masih ngebahas pertanian dulu. Iya, karena pangan kan panjang nih masalah perut. Iya, bener. Tapi anak mudanya pada mau terjun nggak sih Bang untuk ke bidang kayak pertanian tadi kayak gitu? Jadi gini, saya itu pertama mau di situ kan, pertama saya jadi bupati, anak muda demo. Apa tuh? Demo ke tempat saya, mereka tentang lapangan pekerjaan, tentang pendidikan, banyak lah kan itu demo-demo. Tapi pertama lapangan pekerjaan. Jadi saya bilang sama anak-anak itu, begini saya bilang, kita ini setelah saya duduk, jangan kalian itu datang minta kerja sama saya untuk jadi honor. Jangan, saya bilang. Orang tua kita nyekolahkan kita sampai sarjana, bukan menjadi tenaga honor di pemerintah. Tapi bagaimana ketika di wisuda kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita turun ke pertanian dan peternakan. Itu banyak peluang. Ada Satpol PP di rumah saya. Ketika saya tanya berapa gajinya, 1.800.000. Apakah cukup ini untuk kasih makan keluarga? Kalau cuma 1.800.000, ngapain lah kau di sini? Kadang-kadang ada orang bergengsi, anak-anak muda sekarang hanya untuk pakaian rapi. Ditengok pakaiannya, pakaian pegawai, ya kan? Biar supaya kalau yang perempuan bisa dilamar laki-laki, yang laki-laki bisa melamar cewek. Kira-kira gitu. Kan gitu. Kan ditengok pegawai. Nah, jadi mindset itu kita rubah. Dan mindset orang-orang tua juga kita rubah. Jangan kadang-kadang anak ini, kadang-kadang kan kalau mau melamar perempuan kan ditanya, calon suamimu kerja apa? Pasti ditanya gitu. Kalau dibilang di pegawai di Pemkab, langsung diterima. Padahal tenaga honor. Ya kan? Yang pedagangnya, penggalasnya, petaninya, peternaknya dianggapnya kotor. Padahal sekarang itu yang sukses semuanya. Nah, jadi saya ajak semuanya. Alhamdulillah semua bergerak anak mudanya. Anak muda semua bergerak. Ada yang kelapa sawit, ada yang ubi kayu, ada yang menjadi peternak sapi, peternak domba, banyak semua. Saya ajak semuanya. Mereka kan hanya permasalahan kan penjualannya. Itulah sekarang yang kita bantu mereka supaya pemasarannya bisa cepat. Nah, tapi kalau nggak kita bantu, mereka mau jual kemana gitu? Nah itu sekarang. Nah, alhamdulillah sekarang itu anak muda di sana tidak malu kotor, tapi semua berbondong-bondong menjadi pengusaha, peternak, bahkan petani. Ada petani milenial kita sawah, ada. Dan bahkan sekarang ada beberapa orang yang tenaga honor kita keluar. Dan mereka kalau dulu menjual sawahnya, menjual tanahnya untuk masuk pegawai negeri. Kalau sekarang sudah berbalik. Nah, itu kita balik mindsetnya. Makanya yang harus dirubah ini memang mindset. Nah, mindset ini bagaimana anak-anak ini, ayo kita ajak. Karena kenapa saya mengajak? Karena saya pelaku. Saya pelaku langsung. Saya peternak, petani, pedagang juga. Nah, jadi ayo, semuanya bisa kita rubah kalau kita mau merubahnya. Selalu saya bilang gitu. Ngomong-ngomong peternak juga, Bapak punya program penggemukan sapi. Iya bener ya. Itu gimana Bang? Emang kalau di sana tuh ternak sapi itu banyak Bang? Iya kan, di sana itu ternak sapi itu kan sistemnya main, kalau orang Jawa bilang angon. Ya kan, kalau kita bilang ngangon. Mana ngangon? Anak-anak muda itu ngangon kambing, ngangon lembu, ngangon apa kan gitu. Kan itu di perkebunan. Jadi di perkebunan itu akhirnya karena banyaknya penyakit, karena mengandung gandoderma katanya,
dari kuku sapi itu, udah gitu kotornya berserak, itu katanya mengandung penyakit. Bahkan perkebunan pun juga kadang-kadang tanamannya masih muda dimakanin. Nah, jadi banyak yang komplain lah. Akhirnya saya punya ide, saya ajak bagaimana kalau sapi ini kita kandangkan. Kita kandangkan, bahan bakunya mereka tanya dari mana. Di sana kan ada pabrik kelapa sawit, ada pabrik tapioka, kan gitu. Sisanya rumput. Inilah saya buat. Saya bawa anak-anak itu semuanya, saya ajari buat kelompok semua segala macam. Sekarang insya Allah sudah berhasil. Dan bahkan kemarin ketika saya PPD itu penghargaan pembangunan daerah, itu saya unggulkan juga. Nah, saya unggulkan, langsung ditinjau, dan alhamdulillah kami juara 1. Nah, juara 1 Provinsi Sumatera Utara. Nanti akan ditingkatkan ke nasional. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Oke, kalau pengembangan sapi itu, Bapak kan tadi juga ngebantu untuk perputaran penjualannya, Pak. Itu yang dilakuin kayak gimana sih? Jadi kan perputarannya kan begini, penjualannya, penggemukan. Saya punya teman bupati, Bupati Asahan, Batubara misalnya, ataupun Medan, Kota Medan, Deli Serdang. Itu kalau dia lebaran, itu kan perlu banyak motong daging. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lebaran haji, mereka kan sibuk cari sapi. Saya promosikan ada tempat kita, ada di ternak-ternak kita. Jadi kita promosikan, mereka lihat langsung, mereka terjadi transaksi di situ. Termasuk pegawai negeri kita yang kurang lebih ada 4.000 yang mau kurban, silakan ke situ, harganya lebih terjangkau gitu. Nah, kalau harga pasar di sana sekian, ini lebih murah. Nah, kan gitu, nggak perlu lebih murah, tidak menyalahi pasar, tapi mereka bisa terjangkau lah gitu, seperti itu. Dan akhirnya sapinya sehat, gemuk, kan gitu kan, terawat, dan jelaslah sapinya itu tidak seperti kita membeli kucing dalam karung. Nah, mereka langsung lihat, dan akhirnya peternaknya senang, pembelinya senang, ya saya senang juga lah. Namanya rakyat senang kan gitu. Dan akhirnya kan rakyat senang kan saya tetap dipilih gitu. Itu poinnya. Pak, boleh berbicara tentang dambaan tadi. Tadi kan kita baru sampai ketahanan pangan. Iya, betul. Selanjutnya apa tuh, Pak? Infrastruktur terintegrasi yang keempat. Nah, infrastruktur terintegrasi itu kan begini. Jadi saya ketika menjabat, panjang jalan kami itu ada kurang lebih ada 1.200 km. Waktu itu hanya yang teraspal baru 52%. Jadi dengan program saya itu, program kita itu infrastruktur integrasi, termasuk di situ pengairannya ya, irigasinya juga semua. Jadi saya dengan OPD itu saya punya program prioritas. Program prioritas itu adalah bagaimana jalan antar kecamatan, antar desa itu cepat sampai selesai. Dan alhamdulillah dengan punya program prioritas sampai saat ini kami sudah, panjang jalan kami itu sudah kurang lebih yang jalan mantap, kondisi mantap itu sudah 85% dalam tempo 3 tahun. Nah, jadi dia sehingga dengan terintegrasi, sehingga kabupaten itu yang dulunya tersekat-sekat, yang kondisinya kalau jalan itu melambung sana melambung sini, jadi sekarang cepat semuanya. Dan petani mengeluarkan hasil pun cepat. Nah, jadi semua kosnya murah gitu. Nah, jadi semuanya saya harus dulu berjalan ke kecamatan A, itu misalnya tempo harus 2 jam. Sekarang 1 jam, kira-kira gitu. Jadi terpotong kompas semuanya. Kalau sudah terintegrasi kan, artinya kan kita jumpa rakyat itu, dia senyum. Tapi kalau jalannya rusak, itu dia nengok muka kita, waduh, kita pun lewat situ. Nah, itulah sekarang yang alhamdulillah dengan programnya ada bantuan pusat, ada bantuan provinsi, ada ya kita dari kabupaten, bagaimana komunikasinya, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik. Oke, pokoknya infrastruktur bisa ngebantu laju ekonomi lebih cepat juga. Iya, benar. Oke,
Nah, selain infrastruktur apa Pak? Tadi kan langsung yang kelima ekonomi berdaya saing. Oh iya, lanjut tuh ke laju Kan tadi ekonomi. kan ekonomi tadi kan. Iya. Ini kan tadi ekonominya udah terintegrasi tadi kan. Iya. Sehingga kosnya murah semuanya. Kosnya murah, petaninya tambah untung. Biasanya kosnya itu ngangkat ubi kayu misalnya Rp100. Ataupun dulu saya pernah menjadi penggalas jagung pipil itu. Jadi dari jarak rumah saya itu ke tempat pengambilan desa Bajaronggi namanya itu hanya 5 km. Tapi bisa 5 jam. Asing-gasing aja apa itu. Ban truk itu. Nah, jadi itulah yang membuat harga jagung itu jadi rendah. Harga ubi kayu rendah, harga kelapa sawit rendah. Tapi alhamdulillah karena tadi jalan infrastrukturnya bagus, sekarang yang 5 km tadi hanya setengah jam. Nah, kan kosnya jadi rendah. Iya. Kalau dulu, kalau sudah pulang truk itu pulang pasti rusak semua. Rusak semua, otomatis kita besok mau dagang lagi, karena rusak kan kosnya tinggi. Besok kan petani yang kita tekan. Betul kan? Iya. Nah, tapi sekarang nggak tidak itu. Sekarang malah persaingan ketat. Kenapa? Semua orang mau. Karena semua orang berusaha ngambil karena jalannya bagus. Nah, itu salah satunya. Akhirnya ekonominya berdaya saing. Nah, unggulan-unggulan pun semuanya bisa dapatlah semuanya. Baru yang ke-6, ya kan, wisata maju terus. Wih, wisata nih. Ada apa aja sih Bang di sana? Wisata kami memang kami mempunyai panjang panti kurang lebih 55 km. Wisata yang terkenal itu adalah Panti Cermin. Nah, Panti Cermin itu terkenal kulinernya. Kulinernya itu makannya luar biasa. Kalau nanti mau datang ke sana, mau nyoba ikan, mau apa. Kalau di sana itu kata orang ikannya baru mati sekali. Masih segar kan? Masih segar kan gitu, masih segar. Jadi orang banyak di situ kalau hari libur libur nasional itu ramai, padat itu pengunjung semuanya. Nah, itu kalau di pantai. Itu ada Pantai Bali Lestari, ada Pondok Permai, ada Wong Rame, ada Pantai Klang. Nah, itu banyak lah pantai-pantai itu. Indah lah pokoknya semuanya. Kalau nanti adik kapan mau ke sana, boleh. Nanti saya jadi guide-nya nggak apa-apa. Oke, berangkat sekarang Pak. Boleh. Tapi upaya Bapak untuk mempromosikan dari wisata itu gimana Pak? Upaya dari Pemkab? Kami kan promosinya itu dulu awalnya, orang kan nggak mau ke sana. Kenapa? Karena jalannya tadi, infrastrukturnya tadi. Karena orang nggak mau. Tapi sekarang infrastrukturnya itu bagus. Ya kan kita punya ada Facebook, Instagram, ditambah lagi Pemkab buat Instagram kan. Akhirnya orang kan sekarang tinggal baca itu aja. Akhirnya orang datang semuanya. Datang berkunjung kan itu jadi PAD juga. Orang makan minum apa semua dan ekonomi pasti hidup. Nah, sama juga dengan yang di gunung. Yang di gunung kami punya Sungai Bah Bolon, itu Arung Jeram. Itu yang paling nikmat. Nah, bisa mau yang 1 jam, 2 jam, 3 jam tinggal pilih. Nah, jadi di situ kalau sudah masuk situ, kalau dia main Arung Jeram itu kalau nggak tertawa, berarti ada sakitnya dia, ada sakit jiwanya dia. Perlu dipertanyakan itu kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah kalau di situ jerit-jerit, wah senang semua. Nah, awalnya memang orang takut, tapi ketika masuk, wah senang semuanya. Nah, itulah salah satu yang kami unggulkan di daerah kami wisata. Oke, Pak, wisata kan juga akan berpengaruh dengan ekonomi juga. Ekonomi, tapi benar. Ekonomi di sana gimana sih Pak? Tingkat kemiskinannya? Ekonomi tempat kita itu, ya insya Allah angka kemiskinan kita dari ketika saya masuk itu 9%. Tapi sekarang tinggal 7%. Berarti tambah menurun angka kemiskinan kita. Karena dengan hidupnya semuanya tadi kan yang 7 Sabta Damban tadi, itu yang selama ini mungkin orang berpikir, karena dulu mau ke Arung Jeram kami itu perjalanannya harus 2 jam. Sekarang hanya 1 jam. Dari kota Medan 2 jam. Dari kota kabupaten kita cuma 1 jam. Kalau dulu mungkin dari Medan bisa 3 jam, 4 jam. Dari tempat kita mungkin 2 jam, sekarang 1 jam. Jadi itu kan mempermudah ekonomi, perlancar ekonomi. Nah, akhirnya ya orang kalau musim buah-buahan di sana ada durian, ada duku, itu orang tinggal datang aja semua karena kan sekalian musim, sekalian jalan-jalan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau ke pantai makan ikan segar-segar, semua segala macam lah gitu.
Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Tadi dambaan tadi udah semua ya Pak? Tinggal terakhir. Tinggal terakhir ya? Masih ada? Birokrasi dambaan. Nah ini. Birokrasi dambaan itu yang kita maksud adalah pelayanan. Pelayanan itu ya memang pelayanan itu kan harus merubah mindset juga daripada pegawai kita. Memang awalnya sulit, sangat sulit, merubahnya kan sulit. Tapi karena kita ajak, ayo ini untuk kabupaten kita, ini untuk kita. Di sini kita bukan pemerintah, tapi kita pelayan. Nah, bukan pejabat, kita pelayan. Pokoknya kita jadi pelayan, mau bupati, mau sekda, mau siapa harus jadi pelayan. Bagaimana lain masyarakat? Contohnya orang dulu mau ngurus KTP, KK itu harus ke kabupaten semuanya. 17 kecamatan ke kabupaten antri. Sampai di situ orang bisa marah-marah. Kita datang penor, kita nggak dianggap lagi bupati, dia marah sama kita. Bisa nggak ini ya? Kita kan senggak-senggak jadinya. Harus sabar. Dan terjadi kecekcokan antara petugas. Saya ambil inisiatif. Kita melayani KTP KK nggak usah lagi di kota kabupaten, tapi tiap kecamatan. Saya bilang gitu. Nggak bisa Pak? Bisa. Saya bilang gitu. Nggak ada bacaan nggak bisa, saya bilang. Bisa. Akhirnya kita buat dan akhirnya selesai semua. Dan sekarang sudah di kecamatan semua. Nggak perlu lagi masyarakat itu datang ke kabupaten. Cukup di kecamatan masing-masing. Itu pelayanannya. Satu. Juga pelayanan kesehatan. Juga pelayanan yang lainnya. Kami kemarin dari Ombudsman terbaik Sumatera Utara. Dengan kategori nilai tertinggi 93. Nah, untuk Sumatera Utara terbaik. Untuk Indonesia katanya masih nomor 40. Tapi akan kita kencangkan lagi kalau bisa. Nggak bisa nomor 1, nomor 10 pun jadi. Kan begitu, kan step by step dia. Betul. Nah, kalau dulu kita zona merah pelayanan. Nah, tapi saya bilang selalu nggak ada yang nggak bisa. Ayo, kalau kita mau pasti semuanya bisa. Tujuannya kita adalah ayo kita ikhlas. Nah, akhirnya insya Allah tercapai semua. Itulah birokrasi dambaan. Saya juga mau bahas nih Pak tentang stunting. Tadi kan Bapak juga membahas tentang kesehatan. Kalau tingkat stunting sendiri di sana seperti apa? Stunting itu ya awalnya memang kita, itu saya heran juga. Kenapa daerah kita itu daerah yang bagus, pantai itu. Cukup makan ikan, ada peternakan ayam, semuanya ada. Kok stuntingnya tinggi gitu? Apa masalahnya? Kan gitu. Rupanya stunting itu anak siapa pun bisa kena. Contohnya kan ini. Ada suami istri kerja di suatu perusahaan. Anaknya ini kan sama pembantu. Mungkin pembantu ini, karena anak ini nggak mau makan, dia ngasih makannya atau bagaimana, akhirnya kan terjadi itu. Nah, makanya kami ajak semua masyarakat, kepala desa dan seluruhnya, angka stunting itu yang 21. Dalam tempo kami 2 tahun, sekarang insya Allah karena ada Bapak angkat juga, tugas stunting itu saya titik beratkan kepada Wakil Bupati, itu harus turun, dan kita di sini banyak makanan bergizi, kan begitu kan? Akhirnya Alhamdulillah sekarang tinggal 14% angka stuntingnya, menurun terus. Iya. Harus turun lagi kok berarti? Harus turun lagi ya, haruslah. Wajib lah kalau bisa tahun depan itu sudah di angka di bawah 10. Oke, amin. Oke, nah itu terkait anak muda juga Pak. Di sana juga kan ada atlet nasional nih Pak, kayak Arkan Fikri kemarin. Benar. Itu apa sih Pak? Itu kan di bidang olahraga. Iya. Apa sih upaya Bapak dalam di sektor olahraga untuk anak-anak muda Pak? Iya. Dukungannya seperti apa? Jadi saya kan di sana melihat kulturnya itu ya. Karena kan di sana itu daerah perkebunan. Perkebunan itu ada sekitar 48 desa itu. Itu tiap desa itu mempunyai tanah lapang. Lapangan bola kan nggak bikin lagi. Jadi saya dengan Forkopimda, dengan kepala desa, dengan camat, dengan semua kepala dinas, itu hampir setiap minggu Jumat itu kami keliling ke tanah lapang main bola. Main bolanya nanti ada yang all crack 40 tahun ke atas, ada juga yang prestasi.
Nah, jadi kita ajak semangatin. Dan alhamdulillah mereka termotivasi. Jadi lapangan semua yang ada di perkebunan itu jadi lapangan hijau semuanya. Rame jadi orang main bola. Kan begitu. Apalagi ada atlet kita salah satu yang sekarang jadi pemain nasional yaitu Arkan Fikri, itu dari kampung kita. Dari desa desa Binjai. Nah, itu. Jadi main di situ, dia pun kalau main di perkebunan. Nah, itu. Terus kalau yang hobi musik, itu nanti kalau ada acara-acara besar, ulang tahun, 17 Agustus, nanti kita buat Ramadan Fair, apa semua segala macam itu ada di alun-alun di masjid. Kita buat semuanya semua. Kalau MTQ itu kan kasih semangat anak-anak itu. Misalnya Ramadan Fair atau nanti ada MTQ macam ini, kalau juara provinsi itu kita hadiahin umroh yang juara 1. Kalau dia juara nasional kita hadiahin itu haji atau haja. Jadi ada semangat. Jadi sama dengan Arkan Fikri juga ada hadiahnya, kita kasih bonus. Apa tuh, Pak? Ya bonusnya dari KONI lah itu. Ada dibantulah, nama uang lah kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, itulah kami memberi semangat kepada anak-anak semuanya. Semua atlet yang berprestasi. Nah, bukan harus Akran semua. Semua atlet apapun. Supaya ada penyemangat mereka anak-anak ini. Supaya anak-anak ini supaya kreatif gitu. Nah, seperti itu. Oke, itu salah satu bentuk upaya buat ngerangkul anak muda juga ya, Bang? Iya. Oke. Nah, Bang, balik lagi ke ketahanan pangan. Iya. Apa sih, Bang, yang menjadi problem utama ketahanan pangan di sana, Bang? Iya. Kami kan tadi ketahanan pangan itu kan karena kami punya lahan padi itu kurang lebih 40.000 hektar. Yang menjadi problem itu adalah banjir. Banjir tahunan. Kami itu ada punya sungai besar 3. Ada sungai Padang, ada sungai Ular, sungai Belutu, sungai Rampah, dan satu lagi sungai Padang. Jadi yang sering banjir itu yang tanggulnya kurang pas itu adalah sungai Rampah, sungai Belutu. Itu setiap tahun itu banjir menggenangi beberapa desa bahkan kecamatan. Sampai mungkin 2 kecamatan, 3 kecamatan banjir. Itu menjadi problem bagi para petani. Sehingga petani itu hanya panen setahun sekali. Karena dia kalau udah musim hujan dia nggak mau bertani lagi. Karena sedimennya meninggi sungai itu. Tidak pernah dinormalisasi, tidak pernah dikorek. Jadi problem setiap tahunnya. Dan alhamdulillah setelah saya berpikir kalau setiap tahunnya banjir, datang bantuan dari mana-mana bawa beras Indomie. Baik dari mana-mana pun. Saya berpikir Indomie sama beras tidak menyelesaikan masalah. Tidak, kita harus cari solusinya apa solusinya. Sehingga ketika kita tanya balai, bahwa ini tolonglah dinormalisasi. Balai siap, dihitung semuanya. Anggarannya kurang lebih ada 30 km itu 300 miliar. Belum lagi itu sama pembebasan lahan 300 miliar itu. Kalau pembebasan lahan itu tanggung jawab daripada pemerintah daerah. Kalau normalisasi sungainya adalah tanggung jawab daripada balai. Yang berat itu adalah pembebasan lahan. Uang kami kan nggak ada daerah. Tapi saya berpikir, saya turun ke desa, saya turun jumpai rakyat, berembuk. Bagaimana kalau ini normalisasi, dikorek sedimennya, tapi tidak ada ganti rugi. Awalnya mereka tidak mau. Jadi kalau tidak mau, ini kan banjir berkelanjutan. Kan begitu. Balai pusat itu tidak akan mau datangkan alat berat kemari kalau apa yang mau dikorek kalau jalannya nggak ada. Kan begitu. Tempatnya nggak bisa dikorek karena rumah sampai pinggir sungai. Dan akhirnya mereka sadar bahwa rakyat kita itu cerdas rupanya. Bolehlah, Pak. Kan begitu. Ketika boleh, saya kontak balai, anggaran juga rupanya agak sulit. Akhirnya saya ambil ide, saya kumpulkan seluruh perusahaan yang ada di aliran sungai itu, perkebunan yang banyak. Perkebunan, pabrik kelapa sawit, pabrik tapioka, kita kumpul semuanya, kita rapat, kita buat forum. Buat forum bahwa ini terkumpul dalam suatu organisasi program pembinaan lingkungan. TJSL namanya. Forum penanganan banjir dan pengawasan lingkungan ini kan. Lingkungan. Jadi akhirnya
Dipilih siapa ketuanya? Dipilih ketuanya adalah PT Perkebunan Sokpindo. Ada dibuat. Nah, sekarang perusahaan ini sukarela memberikan CSR-nya berapa bantuannya. Dan dikerjakan oleh PT Sokpindo, bukan ada forum tadi, dikepalai oleh PT Sokpindo. Pemerintah hanya menyiapkan alat berat. Minyak, jaga malam, urusan lain-lain semuanya itu adalah program apa tadi? CSR tadi. Forum CSR tadi. Dan akhirnya kami mulai normalisasi. Kami tanggung jawabnya adalah kepada masyarakat supaya masyarakat itu merelakan tanahnya. Alhamdulillah kami berjalan setahun, 2 tahun, ini tahun ketiga. Yang kalau kita hitung kosnya itu 1 kilometer itu bisa 10 kilometer rupanya. Karena tidak ada pembebasan ganti rugi. Hanya nyiapkan minyak saja sama operator. Dan akhirnya sekarang sudah nggak banjir. Dan masyarakat kita dan petani kita panen setahun 2 kali. Mereka sekarang senang semuanya. Dan alhamdulillah sungai pun sudah tidak banjir lagi. Nah itulah yang kami buat programnya. Itu kan juga ketahanan pangan. Itu ada 12.000 hektar yang dialiri sungai itu untuk padi tersebut, lahan padi tersebut. Dan sampai hari ini insya Allah betengnya itu, tanggulnya itu bisa ditanamin rumput. Dan hasilnya untuk ternak juga. Semuanya dapat fungsinya. Nah itulah yang kami tangani. Kurang lebih sungai itu panjangnya 30 km. Itu belum selesai sampai sekarang. Tapi terus berjalan. Terus itu. Nah, seperti itulah. Oke. Pokoknya itu bentuk segala upaya dari Bang Wiwik untuk membuat warganya happy ya Bang? Iya. Karena memang masyarakat itu harus disentuh. Masyarakat itu harus diyakinkan. Bahkan saya sering ikut bergotong royong situ, makan sama di situ. Jadi kalau makan sama, di situ duduk sama, mereka pun jadi seperti ini. Sekarang berbondong-bondong, udah rumahku kena nggak usah bayar. Rumah udah pakai aja tanahnya, ambil aja mau berapa meter, mau berapa. Sekarang merelakan semuanya. Seperti itu. Dan dampaknya kan jelas. Harga tanah mereka jadi mahal, karena petani jadi sukses, kan gitu. Akhirnya semuanya sekarang berlomba-lomba. Nah, seperti itu. Oke, Bang. Abang bisa menjadi ini, terus gotong royong segala macam. Apa sih Bang pelajaran yang bisa Abang ambil dari PDI Perjuangan Bang? Yang udah diajarkan gitu Bang, sampai bisa diterapkan Abang seperti itu. PDI Perjuangan partai gotong royong. Programnya itu harus memang ditanamkan kepada rakyat yang selama ini mungkin diabaikan. Ya program semuanya yang dibuat PDI Perjuangan, yang dibuat oleh Ibu Ketum, kalau kita laksanakan dengan baik, kita terjun ke lapangan, hasilnya pasti maksimal. Nah, karena saya sudah pelaku. Tapi kalau nggak dikerjakan ya nggak dapat hasil. Nah, itu salah satunya. PDI Perjuangan is the best. Nah, kalau PDI Perjuangan itu dekat dengan sosok Bu Mega. Abang melihat sosok Bu Mega itu seperti apa, Bang? Bu Mega itu saya anggap orang tua saya. Saya anggap ibu saya. Apa yang beliau katakan kalau dalam rapat-rapat itu benar. Dan semuanya jelas yang disampaikan itu. Nah, ya jadi ya gimana ya kita bilang ya, kita akuin itu, harus kita akuin. Nah, kalaupun ada ya kata orang cerewet kali ibu kita kan, ya memang harus begitu, namanya orang tua mengingatkan kepada anak. Karena anak-anak ini juga kalau nggak cerewet, nggak diingatkan bandel juga nih, kan begitu kan? Nah, ya saya lah dapat hasilnya lah, gitu aja lah, pas. Terakhir nih, Bang, Abang akan maju lagi ke pilkada selanjutnya. Optimis, Bang? Optimis. Kalau itu optimis, ya. Insya Allah. Insya Allah ya, Bang? Iya. Oke. Pokoknya Abang optimis menangkan pilkada untuk PDI Perjuangan. Oh siap. Dan untuk warganya ya, Bang? Iya, karena kita semuanya untuk rakyat. Nah, nggak ada untuk pribadi, semuanya untuk rakyat. Dan semua yang dibuat program oleh PDI Perjuangan murni untuk wong cilik. Oke. Nah, untuk wong cilik. Iya. Nah, oke Bang. Terima kasih Bang. Udah ngobrol panjang, udah ngobrol banyak nih tentang Abang melaporkan apa aja sih yang udah dilakuin kepada rakyat. Gitu ya Bang. Iya.
Nah, demikian laporan kepada rakyat bersama Bang Wiwik, Bupati Serdang Bedagai. Jangan lupa nantikan dan pantau Rakernas ke-5 dan dukung PDI Perjuangan di Pilkada mendatang, khususnya masyarakat Serdang Bedagai. Dukung terus nih, Bang Wiwik Dharma Wijaya alias Bang Wiwik nih tadi. Oke, merdeka! Merdeka!